dan masih banyak lagi. Itu yang pertama. Lalu yang Hmm. kedua, tadi juga di siberkreasi, kita mengabdi di siberkreasi, salah satunya kegiatan hari ini. Hmm. Ini ini adalah kolaborasi dari Tular Nalar, Mavindo, dan Siberkreasi bersama jejaring-jejaring lainnya untuk kita bareng-bareng belajar bersama masyarakat untuk lebih mengenal dunia digital, khususnya bagi kelompok-kelompok yang rentan seperti penyandang disabilitas gitu. Dan di PMI sendiri saya sebagai aktivis mahasiswa, karena PMI Hmm. itu pergerakan mahasiswa, kebetulan saya kemarin baru selesai S2 juga, jadi Ih, juga menjangkau teman-teman mahasiswa untuk terus berprogres hingga di level nasional. Kira-kira itu kami ya. ih, keren banget sih Mas Hamas sih, sepak terjangnya nih udah luar biasa banget. Nggak salah kalau Mas Hamas sekarang jadi narasumber di sini biar berbagi, biar sharing-sharing ya. Apa namanya, pengalaman-pengalamannya selama Yes. ini. Udah siap ya Mas Semoga Hamas ya? siap, siap, Buat siap. Sudah sharing-sharing. sangat semangat Oke. ini. Asik, kalau gitu ya. Sekarang kita ke pembicara kedua. Saya memperkenalkan pembicara kedua dulu. Yang kedua adalah Bapak Ramaditya Adikara yang merupakan pegiat literasi digital tunanetra. Beliau juga seorang trainer, penulis buku. Di AILO juga tergabung sebagai konsultan jaringan bisnis disabilitas. Luar biasa sekali. Kita akan sapa langsung Mas Rama. Selamat sore. Selamat sore Mbak Mia, selamat sore teman-teman. Ih, dengar suaranya tuh kayaknya ramah renyah gitu ya. Kentang kali. Kayak kerupuk gitu Mas Rama gitu ya. Ya, ya. Mas Rama, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, Mas Rama ceritain dong nih juga Mas Rama ini nggak kalah sibuknya sama Mas Hamas tadi nih. Jadi trainer, Ya, penulis buku, bahkan tergabung di AILO pula gitu ya. Wah, ini kayaknya ya, kegiatannya banyak banget gitu. Boleh cerita nggak ya. Mas Rama? Untuk aktivitas sehari-hari, Hmm? kebetulan saya memang seorang trainer, jadi biasanya mengisi acara motivasi di sekolah atau di perusahaan. Oke. Kemudian juga menjadi seorang penulis, saya banyak menerbitkan buku-buku, khususnya novel untuk remaja, karena kebetulan seorang pendidik, jadi novelnya ini halal, insya Allah. Nah, untuk aktivitas saya di AILO, Hmm? kebetulan saya ditunjuk sebagai konsultan untuk IBDN. IBDN itu Indonesia Business Disability Network. Jadi yang ngurusin ketenaga kerjaan untuk teman-teman disabilitas yang ada di Indonesia. Hmm. Selebihnya seorang bapak dari dua orang anak dan satu orang istri. Yeay, keren banget. Nah, buat yang pengen tahu profil lengkapnya Mas Rama itu seperti apa, ada videonya ya Mas Rama ya? Ada, boleh diputar. Boleh diputar. Ayo silakan. Mhm. Oke, sambil kita menunggu nih, ada Mas Handar yang akan memutarkan videonya. Ini dia. I got the miles for ya. I got a feeling in my chest. I'm kinda ride for ya. So if you're down, just say you're down, 'cause I would die for ya. Hold on the line for ya. Give you peace of mind. Nothing I won't try for ya. Sleeping through the day, wake up late up at the noon. Just so we can fall in love, dancing to our favorite tune. Yeah, there's nothing more to say, not too much that I can do. Just another Monday move. Oke, itu aja ya videonya ya. Waduh, Mas Hamas tuh tadi Kegiatannya kebetulan. gimana? Ya, cuplikan kegiatan Ya, sehari-hari. betul, tadi aku lihat banyak jadi pembicara di hadapan para siswa-siswa SMA ya tadi ya. Itu luar Ya, biasa betul. sekali. Waduh, Mas Rama, nggak salah deh. Mas Rama hari ini jadi pembicara. Biar nanti bisa sharing-sharing juga sama peserta pesantren digital hari ini ya. Mas Rama udah siap? Sip. Insya Allah. Oke, kalau begitu. Ya, karena saya sudah memperkenalkan dua orang pembicara kita hari ini ya, waduh, yang sangat luar biasa sekali. Aku juga sampai jadi deg-degan nih ya. Kita akan langsung aja yuk masuk ke diskusi sesi ke satu, karena kalau makin lama lagi nanti makin sedikit waktu kita bertanya-tanya ya. Oke, buat yang ingin mendapatkan door prize berupa e-wallet untuk 4 orang ya, senilai Rp50.000, siap-siap buat jadi penanya. Nanti aku akan lihat-lihat nih. Pertanyaan yang ini bagus, yang ini bagus. Nah,
Siapa tahu yang pertanyaannya bagus itu bisa dapat e-wallet senilai Rp50.000 untuk 4 orang pemenang. Kita akan pilih 4 orang ya. Baik, kalau begitu yuk kita akan masuk ke diskusi sesi 1. Kita akan sambut dengan meriah Mas Hamas. Silakan Mas Hamas. Halo, terima kasih Kamia. Jujur Kamia semangat banget sore hari ini. Ya dong. Jadi mau nggak mau saya harus ngimbangin nih semangatnya. Padahal pembawaan saya biasanya lemes. Oh gitu, enggak lah. Ayo, ayo semangat Mas. Ayo. Tapi nggak apa-apa. Saya selalu happy, selalu bahagia kalau lagi sharing, khususnya ke materi soal disabilitas, karena seringkali teman-teman itu yang memberikan energi luar biasa gitu, karena di tengah keterbatasan gitu dan berbagai rintangan yang teman-teman disabilitas hadapi, tapi mereka banyak sekali berkreasi gitu, tetap produktif di berbagai bidangnya, termasuk Bang Rama tadi yang bawa-bawa pedang itu saya jadi cukup salut kepercayaan dirinya gitu. Mungkin kalau saya agak-agak malu gitu karena apa namanya nggak terbiasa. Tapi saya lihat Bang Rama tadi memang memang apa namanya personal brandingnya itu ya, bawa lightsaber, oh bukan pedang, itu lightsaber. Itu kalau K-popers kan juga ada tuh apa namanya light stick gitu, light stick. Nah ini kalau Bang Rama nih khusus nih kayak apa namanya fanboy. Oke, oke, kami ya ini sore hari ini saya akan sharing beberapa hal. Pertama, bicara soal apa sih sebetulnya urgensi atau pentingnya kita bicara soal digital dan juga teman-teman disabilitas. Kenapa kita harus menghadirkan ruang yang inklusif bagi teman-teman disabilitas, khususnya di ruang digital. Gitu. Dan nanti mungkin saya akan highlight beberapa kebijakan juga agar teman-teman disabilitas juga bisa lebih aware nih, kalau bahwasannya sebetulnya pemerintah kita, pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai stakeholder terkait sudah sangat support loh buat berbagai kebutuhan-kebutuhan peningkatan kapasitas bagi teman-teman disabilitas gitu. Saya izin share screen. Oke, kelihatan ya? Belum. Oh, Nah, belum. sekarang udah ada. Oke. Di aku yang Oke, agak. kita akan berusaha untuk dalam sore hari ini kita membangun ruang digital yang aman dan inklusif. Jadi ada dua kata kunci, ruang digital yang aman dan inklusif. Jadi kenapa bicara hal yang apa? Saya fokus kepada digital safety atau aman digital, karena kita aja gitu yang non disabilitas masih banyak banget kasus-kasus kena menjadi korban penipuan digital dan sebagainya, hoax dan sebagainya. Gitu, apalagi teman-teman disabilitas yang mungkin bisa jauh lebih rentan daripada teman-teman yang non disabilitas. Itu yang pertama. Yang kedua, seringkali ruang digital itu memang tidak inklusif gitu dalam berbagai penyelenggaraan dan sebagainya. Sekarang kita Zoom meeting, surprise-nya alhamdulillah sudah punya fitur fitur caption yang cukup canggih di Zoom sekarang. Kalau dulu mungkin agak kewalahan buat teman-teman buat teman-teman yang rungu ya, ketika ikut webinar dan sebagainya. Dan sebenarnya masih banyak fitur-fitur lain yang memang nanti akan dijelaskan banyak juga oleh Bang Rama gitu sebagai disabilitas netra. Gimana sih Mas Rama nanti mengakses perangkat digitalnya, nanti juga bisa di-share oleh Bang Rama. Oke, saya highlight sebentar sedikit bahwa intinya adalah ruang teknologi digital kita udah sangat pesat nih. Sore hari ini kita live streaming via YouTube gitu, juga tadi juga ada yang pakai AI avatarnya gitu juga, termasuk mungkin Tor sore hari ini juga kita kembangkan lewat AI ya, ChatGPT dan sebagainya. Itu sudah sedemikian rupa, dan masih banyak fitur-fitur lainnya gitu, mulai dari kris, pembayaran digital gitu, lalu sosial media juga sangat-sangat canggih sekarang fitur-fiturnya. Ini menunjukkan bahwa internet cepat banget tumbuhnya, termasuk tadi ada biometrik, buka handphone, buka apapun sudah pakai face aja, terawang face atau sidik jari. Itu, dan ternyata penggunanya juga luar biasa besar, pesat di Indonesia. Artinya, dari data-data yang tadi saya sampaikan bahwasanya Indonesia menjadi subjek atau pelaku digital yang luar biasa besar dan pesat gitu. Lebih dari 80% tadi menggunakan sosial media, hampir 80%. Kalau kita kurangi dengan kelompok lansia dan kelompok balita gitu. Jadi hampir seluruh masyarakat pasti menggunakan internet, menggunakan perangkat digital gitu, terutama di wilayah kota maupun di wilayah urban gitu. Kalau yang wilayah agak sangat pedalaman mungkin tidak banyak, tapi ternyata kemarin saya lihat beberapa liputan di kelompok adat
seperti di apa namanya yang di Banten itu, mas kelompok adat itu, aduh saya lupa namanya. Itu juga sudah mulai menggunakan perangkat handphone gitu. Jadi artinya sudah hampir tidak ada orang yang tidak menggunakan handphone atau internet gitu. Dan terbanyak menggunakan sosial media. Gitu, ini sosial media terbanyak ada WA, Instagram, Facebook, TikTok, dan Telegram. Dan selain itu, ternyata aktivitas pun di dunia internet luar biasa besar gitu. Mulai dari pembelanjaan ini ya, pembelanjaan salah satunya. Ternyata ini juga jadi salah satu potensi yang nanti bisa kita pelajari bersama gitu. Banyak banget orang menghabiskan uangnya di internet untuk belanja hal-hal elektronik, fashion, furniture. Kalau saya seringnya tuh fashion. Bahkan sampai ada satu brand yang saya sudah melekat banget ke saya, itu saya pasti belinya lewat website gitu. Karena sudah trust ya, ada trust-nya gitu. Nah, tapi di satu sisi dengan perkembangan internet, perkembangan dunia digital yang luar biasa pesat tadi, kita juga mesti jangan sampai meninggalkan salah satu kelompok masyarakat yang seringkali ini tidak terpikirkan oleh kita semua, bagi teman-teman non-disabilitas, bagi pemerintah, dan sebagainya, bahwa mereka juga punya hak yang sama untuk bisa mengakses ruang digital, mengakses internet. Dan persebarannya luar biasa besar. Terakhir di 2022, Bappenas melalui Reksosek, registrasi sosial ekonomi di masyarakat, bahwa jumlah disabilitas kita luar biasa besar, ada sekitar 4,3 juta. Ini besar banget dan tersebar di berbagai provinsi. Dan yang terbesar pasti di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, termasuk DKI. Jumlahnya ini sangat besar dan saya yakin dari begitu besar, sebagian besar juga merupakan pengguna internet, pengguna perangkat digital gitu. Nah, tapi di satu sisi memang dari besarnya jumlah disabilitas di Indonesia, tantangan mereka juga luar biasa gitu. Sebagian besar merupakan disabilitas netral, seperti Bang Rama ya, ini ada sekitar hampir 40% ini adalah disabilitas netral. Jadi artinya kalau netra itu ya agak sulit, dia tidak bisa melihat handphonenya, perangkat digital gitu. Tapi gimana sih caranya mereka nanti bisa mengakses, tetap bisa chattingan, tetap bisa teleponan, video callan, atau tetap bisa webinar gitu, caranya gimana sih? Nah, itu yang akan penting untuk kita pelajari lebih mendalam. Kenapa ini penting, termasuk bagi kita yang non-disabilitas? Karena ini membangun sensitivitas kita bahwa, oh di luar sana banyak loh teman-teman disabilitas yang ternyata bisa kok mereka mengakses dunia internetnya. Lalu juga bagi kita, ketika kita mengadakan kegiatan, membuat publikasi, kita lebih aware soal aksesibilitas. Misalnya, kalau teman-teman tahu di Instagram itu ada fitur aksesibilitas, jadi poster yang kita buat itu bisa dilihat bagi teman-teman netra, nanti bisa berupa, jadi akan ada deskripsi berupa suara gitu. Tapi masih banyak yang tidak menggunakan fitur tersebut gitu. Terutama akun-akun pelayanan publik gitu, atau akun-akun seperti Siberkreasi. Mungkin nanti itu bisa diperdalam lagi gitu. Lalu juga hambatan lainnya, hampir 40% teman-teman disabilitas itu lebih tinggi angka kemiskinannya daripada angka kemiskinan nasional. Lalu juga kepemilikan rekening juga masih rendah, dan juga soal dengan tingkat pendidikannya. Tingkat pendidikannya sebagian besar masih tidak tamat SMA. Makanya kalau kita tahu teman-teman disabilitas masih banyak bekerja di sektor informal. Salah satunya misalnya yang cukup familiar kalau di disabilitas netra itu adalah jadi tukang pijit gitu dan sebagainya. Nah, ini yang jadi concern kita semua. Seharusnya ruang digital bisa menjadi salah satu potensi yang bisa dikembangkan oleh teman-teman disabilitas untuk mereka meningkatkan taraf hidupnya. Salah satunya mendapatkan uang, menjaring informasi, menjaring jejaring lainnya gitu. Itu harusnya bisa diperkuat di ruang digital. Nah, teman-teman sebetulnya sudah difasilitasi oleh kebijakan yang sudah sangat komprehensif sampai sekarang. Jadi sejak tahun 2016, pemerintah Republik Indonesia juga mengeluarkan undang-undang bahwa teman-teman disabilitas punya hak yang sama untuk berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi gitu tentang, dan yang meliputi memiliki kebebasan berekspresi, mendapatkan informasi, menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif. Jadi kalau masih ada nanti ditemukan, terutama lembaga pemerintah ya, itu entah ataupun di perbankan, BUMN, kalau tidak memfasilitasi bahasa isyarat atau huruf braille atau apapun itu yang bisa membantu teman-teman disabilitas, nah kita bisa menggugat karena sudah ada
amanatnya di undang-undang, termasuk di peraturan diturunkan di peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2019 bahwa pemerintah di seluruh sektor wajib menyediakan kebijakan SOP layanan komunikasi informasi yang aksesibel, menyediakan layanan komunikasi yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan disabilitas, termasuk menyediakan kurikulum pelatihan sistem teknologi informasi dan pelatihan sistem teknologi dan informasi. Jadi literasi digital itu memang penting untuk dijalankan oleh instansi terkait, salah satunya Kementerian Kominfo. Nah, sore hari ini juga siberkreasi, meskipun siberkreasi sebagai hub ya, kita merasa punya tanggung jawab juga atas amanat ini untuk bersama-sama mengembangkan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kapasitas di teknologi informasi bagi teman-teman disabilitas. Gitu. Nah, ada beberapa hal sebetulnya yang jadi catatan nih untuk penyediaan publikasi yang aksesibel gitu. Yang ini seringkali luput bagi kita masyarakat non-disabilitas ketika menyelenggarakan kegiatan seperti juru bahasa isyarat gitu. Seperti hari ini kegiatan sore hari ini semestinya memang ada juru bahasa isyarat, tapi kemarin karena di pendaftaran tidak ada teman-teman disabilitas rungu ya, akhirnya kita hanya menyediakan subtitle. Kalaupun misalnya nanti ada satu orang pun yang disabilitas rungu, wajib kita menyediakan juru bahasa isyarat karena ini adalah bagian dari kita untuk menjamin bahwa semua masyarakat termasuk penyandang disabilitas punya hak yang sama. Jadi kalau kata slogan SDGs, no one left behind, tidak ada satupun yang tertinggal, termasuk dalam urusan-urusan digital. Yang kedua juga ada audio background, subtitle, audio transcriptor, ini juga yang dipakai oleh Bang Rama juga ya, gitu. Jadi dia bisa dari teks menjadi audio, itu membantu Bang Rama ketika melihat teks-teks tertentu. Terus juga ada accessible website gitu, yang tadi sebagian besar website yang disediakan yang ada di Indonesia itu tidak aksesibel. Jadi kalau website yang aksesibel salah satunya ketika dia mengklik ke menunya dia akan mengeluarkan suara. Nah, itu yang membantu untuk teman-teman disabilitas netra. Lalu juga ada virtual remote interpreter, ada image reader yang tadi saya sebutkan di Instagram itu ada fitur image reader. Jadi Instagram bisa membantu kita ketika posternya diaktifkan image reader, nanti dia bisa mengeluarkan suara. Jadi teman-teman yang netra ketika melihat poster tetap tahu isi posternya apa sih, isi flyernya apa. Itu ada juga text reader audio, dan yang terakhir juga ini kebutuhan utamanya adalah literasi digital. Gitu. Nah, ada beberapa teman-teman disabilitas yang akhirnya tetap bisa produktif, bisa progresif di dunia digital. Ini ada beberapa contoh, selain Bang Rama tentunya nanti akan sharing ya. Ada Habibi Afsha, ini salah satu yang bikin e-book panduan karena dia juga ikut terlibat di situs jual beli gitu. Di Amazon dia juga punya akun, di akun properti dia juga bisa gitu, meskipun dia dengan keterbatasannya, dia punya maskalar di trofi, jadi fisiknya agak lemah dan sebagainya, tapi dia masih tetap bisa produktif, menghasilkan sesuatu di ruang digital. Lalu juga ada Mbak Irma disabilitas fisik, lumpuh sejak usia 4 tahun, tapi dia bisa bikin usaha dan dia jual belikan di ruang digital, di marketplace dan sebagainya, dan itu juga luar biasa. Lalu juga ada Mbak Anggi ini staf sus presiden, dan dia bisa bikin salah satu platform untuk menghubungkan penyedia kerja dan tenaga kerja disabilitas gitu. Itu dengan namanya Disable Enterprise. Gitu. Ini ada beberapa contoh disabilitas yang pada akhirnya bisa memanfaatkan potensi yang ada di ruang digital, dan dengan kecanggihan fitur-fitur yang ada sekarang, saya yakin semua teman-teman disabilitas pasti bisa untuk meniru teman-teman ini. Nah, kalau untuk bab-bab tadi, untuk literasi digital, kalau kita sendiri, khususnya baik di siberkreasi maupun di Kementerian Kominfo, membuka lebar kok untuk teman-teman yang mau belajar secara langsung, secara teknis, gitu, untuk pelatihan-pelatihan dalam peningkatan kapasitas. Misalnya yang sering kita laksanakan adalah kelas podcast ini buat teman-teman disabilitas intelektual gitu di beberapa panti-panti atau SLB, itu kita bantu untuk teman-teman bisa ngembangin dirinya di dunia podcast, atau bisa belajar soal marketplace, bikin akunnya dan sebagainya. Nanti biasanya kita punya namanya ada seminar literasi digital inklusif. Ini lebih teknis, kita bicara soal hal-hal yang bisa membantu teman-teman disabilitas dalam meningkatkan kapasitas. Jadi kalau teman-teman disabilitas sekarang nih yang saat ini hadir, kalau punya forum, punya komunitas, pengen belajar sesuatu di ruang digital ya, oh Mas, kita mau belajar cara jadi
live streamer, kita mau belajar buka toko di marketplace, kita mau belajar jadi copywriter, jadi penulis di blog-blog gitu. Itu monggo gitu. Kita sangat terbuka atas kolaborasi-kolaborasinya dari teman-teman komunitas, tinggal diskusi saja sama kita, bentuk kegiatannya mau seperti apa. Nah, itu yang bisa kita fasilitasi. Seperti itu. Nah, yang kedua, saya ingin masuk soal keamanan digital. Ini singkat aja, sebagai basic pengetahuan teman-teman yang saat ini menggunakan perangkat digital, agar jangan sampai teman-teman jadi korban gitu. Soalnya teman-teman saya sendiri banyak ya yang non disabilitas, hanya gara-gara nih, yang kedua nih, hanya gara-gara undangan pernikahan APK, dia kehilangan 200 juta. Hanya dalam waktu tidak nyampe 5 menit, langsung kebobol m-bankingnya, mobile bankingnya. Jadi kalau teman-teman nanti ketemu undangan-undangan atau nomor asing, jangan pernah dibuka ini .apk, .exe gitu. Ini sangat rentan untuk tipu. Saya punya teman dekat banget, baru kehilangan duit kita gara-gara ke buka undangan pernikahan .apk gitu. Alasannya dia bangun tidur jadi nggak sadar. Tapi ya itu jadi salah satu contoh gitu. Teman-teman yang non disabilitas aja bisa menjadi korban gitu. Apalagi kita kadang suka nggak sadar buka WA nomor asing langsung kita buka karena keterbatasan kita. Nah, itu harus lebih aware. Yang kedua juga sosial media kita passwordnya dipersulit karena banyak hal pribadi di sosial media kita. Gunakan password-password yang sulit gitu, lebih dari 8 angka, 8 huruf, huruf besar, huruf kecil. Teman-teman bisa ngetes di passwordmonster.com. Yang terakhir, ini penting adalah teman-teman batasi akses aplikasi. Jangan asal download aplikasi nih, gitu. Karena aplikasi itu bisa membuka akses kepada handphone kita gitu. Misalnya nih WA itu kita kasih akses kamera, lokasi, mikrofon. Jadi WA itu bisa dengar suara kita, makanya akhirnya jadi voice note. Bisa buka kontak kita, bisa buka galeri kita. Bayangkan kalau aplikasinya nggak terkenal, misalnya aplikasi pengingat azan, terus butuh akses galeri buat apa? Nah, itu perlu kita kritisi kembali. Itu. Terus juga perangkat digital, teman-teman bisa dijaga, bisa dihubungkan melalui Google, pencarian Google gitu. Jadi dua akun terhubung, dua perangkat terhubung, itu bisa saling membantu membackup kalau salah satu perangkatnya hilang. Teman-teman bisa buka di Find My Device, Google Find My Device. Jadi kalau laptopnya hilang, bisa dicari pakai handphone dan sebaliknya selama akun Google-nya terhubung. Karena HP itu udah penting banget, udah kayak seperti bagian tubuh yang kalau hilang pasti kita akan stres banget gitu, atau ketinggalan lagi keluar gitu. Bisa jadi lebih stres daripada ketinggalan dompet gitu. Nah, yang terakhir ini untuk data-data pribadi teman-teman, jangan sampai asal-asalan ngupload data pribadi seperti KTP, KK, foto selfie KTP, tahu-tahu masuk di pinjol, tahu-tahu masuk di dapat tagihan dari Shopee Pay, dari OVO dan sebagainya. Karena sekarang banyak banget pembelian-pembelian yang bisa bayarnya belakangan gitu. Jadi ngutang dulu gitu. Banyak Shopee Pay Later, GoPay Later dan sebagainya. Yang kedua, privacy sosial media gitu. Banyak sekali kasus kita di chat teman, dipinjemin duit, ternyata itu bukan teman kita. Dia menggunakan fotonya. Jadi foto kita gitu bisa jadi disalahgunakan oleh orang lain. Kalau bisa, sosial media seperti Instagram, Facebook, itu di private aja. Hanya teman-teman kita yang nge-follow kita, yang kenal kita, yang memang bisa yang bisa mengakses profil kita gitu. Lalu yang berikutnya gunakan VPN kalau teman-teman menggunakan WiFi di ruang publik seperti di stasiun, di rumah sakit, di bandara, itu pakai VPN. Jadi jaringannya diproteksi dengan baik, jadi tidak langsung. Terakhir adalah intinya adalah teman-teman harus lebih kritis, lebih verifikatif gitu. Diverifikasi informasi-informasi yang datang di handphone, harus suuzon. Di ruang handphone tuh harus agak suuzon. Tiba-tiba ada yang ngechat minjem duit 500.000, itu kayaknya saudara kita yang fotonya. Kalau bisa ditelepon tuh. Kalau masih nggak yakin dengan ditelepon, di video call aja. Saya sering gitu, tiba-tiba dia minjem duit temen dengan bahkan dengan nomor yang kita udah save ya gitu. Tetap saya video call karena untuk make sure ini HP-nya sedang tidak disadap, tidak dihack gitu dan sebagainya sosial medianya. Itu penting banget menjaga kita lebih lebih aman di ruang digital. Apalagi teman-teman disabilitas yang punya hambatan-hambatan fisik, terutama sensorik ya teman-teman rungu, netra, itu harus jauh lebih kritis. Kalau tidak yakin dengan informasi, bisa tanya pendampingnya, temannya, gitu. Teman-teman yang netra bisa pastiin ketanya teman-temannya, apakah informasi ini betul, gitu dan sebagainya. Itu penting untuk kita jaga bareng-bareng.
Oke, nah ini beberapa motif tadi yang tadi sudah saya ceritakan semua. Intinya adalah kejahatan di ruang digital itu sama besarnya dengan potensi-potensi yang ada di ruang digitalnya. Teman-teman disabilitas bisa mengakses banyak hal untuk mengembangkan dirinya gitu, tinggal nge-googling, tinggal buka YouTube, belajar apapun pasti ada, bisa. Tapi di satu sisi teman-teman juga harus lebih aware, gitu. Jangan sampai kita jadi korban berbagai penipuan-penipuan digital gitu. Entah data pribadi kita diambil orang, disalahgunakan, tiba-tiba kita dapat tagihan pinjol, entah kita tiba-tiba dibobol m-bankingnya gitu dan sebagainya. Ini perlu kita apa namanya perkuat data pribadi kita, perkuat keamanan perangkat digital kita. Saya kira itu untuk pengantar saja dulu, nanti kita diskusi dan nanti Bang Rama akan menjelaskan lebih teknis gitu sebagai penyandang disabilitas ya. Bagaimana sih teman-teman disabilitas mengakses perangkat digitalnya dan hambatannya seperti apa yang jauh lebih apa namanya dialami secara langsung. Mungkin itu kami ya. Terima Ya, kasih. baik. Terima kasih banyak, Mas Hamas. Ya ampun, luar biasa ini. Apa tuh namanya penjelasannya itu. Jadi kalau kita lihat memang benar ya. Sebenarnya kita aja gitu ya, yang biasa aja itu sering ketipu gitu dengan apa yang tadi sudah dipaparkan sama Mas Hamas. Apalagi rekan-rekan kita yang penyandang disabilitas gitu. Memang harus banyak, berarti harus banyak fitur-fitur, harus lebih banyak lagi gitu ya fitur-fitur yang ada di ruang digital ini. Betul ya Mas Hamas ya? Iya, dan tadi saya juga seorang followernya Mbak Angki loh. Soalnya sama-sama orang Bogor, cie. Oh iya ya. Ya, di medsos aku juga follower. Oke, ditahan dulu ini Mas Rizal nih kayaknya udah mau nanya aja nih, udah raise hand Mas Rizal. Boleh nanti ya Mas Rizal ya, karena kita akan mendengarkan dulu penjelasan atau paparan dari Mas Ramaditya dulu. Nanti udah gitu baru kita akan buka sesi tanya jawab ya. Tapi tadi sempat ini juga loh, tadi notice satu pertanyaan nih ada. Saya Rizal katanya penyandang disabilitas netra. Setuju Pak, kami juga sering menggunakan internet untuk kelancaran dalam beraktivitas, apalagi saya sedang menyelesaikan skripsi. Aduh, Mas Rizal semangat ya, skripsinya mudah-mudahan cepat beres dan lancar, terus tidak ada halangan apa-apa dan lancar juga menggunakan internetnya ya. Oke, baik saya mau menyapa Mas Rizal aja doang, karena kita masih punya satu materi lagi. Yang mau bertanya, di hold dulu pertanyaannya, nanti kita akan sharing di akhir sesi ya, oke? Dan sekarang kita akan menuju ke Mas Rama terlebih dahulu. Mas Rama. Terima kasih Mbak Mia, terima kasih juga Mas Hamas. Saya senang banget ketemu temen satu seperjuangan ya. Jadi kalau tadi Mas Hamas sudah menyampaikan dari sisi kebijakan dan juga regulasi, Hmm? karena saya kebetulan seorang penyandang disabilitas netra, jadi lebih kepada pengalaman dan juga prakteknya. Sedikit-sedikit juga ada teorinya ya. Jadi saya akan bagi untuk presentasi saya ini ke beberapa bagian. Yang pertama itu pengalaman saya sebagai penyandang disabilitas yang sangat terbantu dengan adanya teknologi. Kemudian juga bagaimana kami yang tunanetra ini bisa mengakses atau memanfaatkan berbagai perangkat serta platform digital yang ada. Mohon maaf karena saya tunanetra, jadi untuk ruang lingkup ini saya persempit karena memang keterbatasan pengetahuan dan kalau dibahas mungkin bisa jadi 3 hari ke depan gitu ya. Oke, saya akan mulai dengan satu kondisi. Mungkin teman-teman pernah ngalamin, ada juga rekan tunanetra yang ngalamin. Kalau naik Gojek tuh pasti ditanyain, Mas yang order siapa? Atau kalau misalnya lagi chatting gitu ya, ada yang nanya, ini istrinya ya yang ngetikin gitu kan. Nah, ini adalah sebuah kondisi di mana memang masih banyak masyarakat yang belum aware bahwa adanya teknologi dan juga alat bantu bagi rekan-rekan disabilitas ini sudah sangat membantu kami untuk bisa mengakses berbagai informasi dan juga ikut serta di jejaring sosial dan juga ranah digital. Nah, karena saya seorang tunanetra, jadi ada satu kondisi ya yang membuat saya tuh akhirnya senang banget nyemplung di dunia teknologi. Kalau tadi mungkin Mbak Mia dan teman-teman lihat saya pakai kostum bawa lightsaber, itu awalnya dari mana sih? Jadi pada saat saya masih kecil, bapak dan ibu saya itu sering membawa saya nonton film science fiction.
Saya ingat banget waktu itu komputer bisa ngomong. Saya bilang sama bapak saya, suatu hari ini akan ada nih komputer bisa ngomong. Saya ingat banget waktu itu nonton Star Wars yang episode keempat itu untuk pertama kalinya ada tokohnya namanya Obi-Wan Kenobi. Dia ketemu dengan Luke Skywalker. Dia bilang nih gitu. Dia ngasih senjatanya Luke untuk pertama kali. Jadi dia bilang your father's lightsaber. Wah, saya langsung keren banget nih gitu loh. Karena apa? Kan ini ada bunyinya juga gitu ya. Jadi lightsaber itu senjata di film Star Wars yang ada bunyinya. Jadi buat saya yang tunanetra tuh, wah ini keren banget gitu. Jadi itu yang kemudian memotivasi saya untuk cari tahu tentang teknologi nih. Akhirnya bapak saya itu zaman dulu kan kalau hari Sabtu PNS masih kerja ya, saya sering diajak ke kantor. Nah di kantor itu saya utak-atik tuh komputer. Bahkan ada yang ngajarin saya ngetik 10 jari, temennya bapak tuh gitu. Jadi waktu itu sistemnya hafalan, pakainya mungkin kalau ada yang pernah dengar tuh sistem operasinya DOS, Disk Operating System gitu ya. Jadi ngetiknya tuh semua serba manual. Sampai akhirnya sekitar tahun 2000 mulai kenal adanya aplikasi bantu bagi teman-teman tunanetra. Nanti saya akan bahas lebih lanjut tentang itu. Nah, jadi untuk kami yang tunanetra ada sebutan disabilitas di sisi artinya ada disable, ada sesuatu yang tidak bisa kami lakukan. Nah, terkait dengan ranah digital dan juga akses terhadap informasi, tentu saja adalah bahwa kami tidak bisa menangkap informasi ini menggunakan mata. Maka perlu adanya aplikasi atau alat yang bisa membantu kami. Untuk tunanetra sendiri ini kondisinya ada dua. Yang pertama itu totally blind, jadi tidak bisa lihat sama sekali seperti saya. Kemudian ada juga yang low vision. Jadi low vision itu yang lemah penglihatan. Artinya dia masih ada sisa penglihatan. Jadi kadang kalau kita bahasanya tuh dikeker gitu. Jadi kadang di layar tuh begini gitu ya. Dia ngeliatinnya seperti ini gitu. Ya, atau lewat bantuan kaca pembesar atau peralatan lainnya. Nah, bagaimana kami yang tunanetra ini kan tidak bisa melihat informasi yang ada di layar. Otomatis yang masih berfungsi adalah pendengaran. Jadi dibutuhkan aplikasi atau alat bantu yang bisa mengubah informasi dalam bentuk visual itu ke bentuk audio. Nah, aplikasinya ini disebut pembaca layar atau screen reader. Mereknya itu banyak sekali ya, jadi tergantung teman-teman menggunakan perangkat apa. Apakah laptop atau ponsel. Ya, ponsel sendiri kan dibagi dua, ada Android, ada iOS. Mereka punya screen readernya sendiri-sendiri. Jadi fungsi dari screen reader ini adalah dia mengubah teks menjadi keluaran suara. Jadi kalau teman-teman misalnya baca tulisan di Google nih, itu kan dengan mata ada tulisannya bisa dibaca. Nah, kalau kami mendengarkan teks yang muncul di layar itu yang diubah menjadi suara oleh si screen reader tadi. Jadi untuk membaca, menulis, ini kami untuk keluarannya itu, keluaran informasinya kami mendengarkan menggunakan screen reader. Mungkin ada videonya nih, bisa diputar sedikit ya untuk teman-teman jadi ada gambaran seperti apa. Bisa dibantu. Boleh. Ini adalah bagaimana kami yang tunanetra itu menggunakan gawai atau laptop atau komputer dengan memanfaatkan screen reader. Boleh diputar ya. Oke, mungkin cukup ya. Nah, kurang lebih kayak gitu, seru banget ya, kayak orang lagi perang gitu. Jadi bayangin kalau dulu saya masih lajang, itu ngerayu istri saya jam 12 malam, kamu maunya apa gitu. Halo, halo sayang gitu. Jadi semuanya keluarannya menggunakan screen reader. Nah, ini dimanfaatkan oleh kami yang totally blind dan low vision. Untuk teman-teman yang low vision, ada aplikasi tambahan lagi. Mereka bisa pakai yang namanya kaca pembesar atau screen magnifier. Jadi ukuran layar itu akan diperbesar, ada ukurannya ya, baik itu 5 kali, 10 kali, bahkan sampai 100 kali. Nah, kemudian ada juga perangkat
untuk mengakses informasi itu menggunakan braille display ya. Jadi menggunakan display yang dia itu bisa diraba. Jadi informasi yang tampil di layar monitor itu di-convert menjadi braille. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian apa saja yang sudah bisa dikerjakan tunanetra nih dengan adanya teknologi? Main sosmed bisa, ya, Facebook, Instagram, TikTok aman, YouTube aman. Jadi cukup banyak ya. Kalau teman-teman nanti ngelihat ada postingan di Facebook, ini benar tunanetra yang posting atau bukan nih? Ya, itu memang benar teman-teman tunanetra yang posting. Nah, kalau di Instagram mungkin kami nggak terlalu banyak. Kecuali saya mungkin yang agak sedikit narsis karena banyak kegiatan, jadi foto, reel itu banyak banget. Walaupun memang karena tunanetra ya, seada-adanya gitu. Kadang kepalanya itu gambarnya kepotong gitu ya, atau videonya itu cuma separuh badan gitu ya, mohon dimaklumi. Nah, kemudian apalagi yang bisa dikerjakan? Tentu saja adalah tadi disebutin juga sama Mbak Mia, salah satu profesi saya adalah sebagai penulis buku. Jadi alhamdulillah dengan adanya bantuan screen reader ini, saya bisa mengaplikasikan berbagai macam software di Microsoft Office. Ya, baik itu Word, Excel, PowerPoint, itu sudah terjangkau semua. Di untuk teman-teman yang mungkin low vision, ini dikit-dikit bisa ngintip ya, bisa pakai Photoshop gitu. Kemudian apalagi nih yang bisa dikerjakan untuk aplikasi Gojek, Grab aman, kami bisa gunakan. Aplikasi perbankan juga alhamdulillah sebagian besar sudah bisa kami gunakan. Jadi ternyata banyak banget ya yang sebenarnya tuh teman-teman tunanetra sudah bisa manfaatkan dengan adanya teknologi. Hanya di sini ada masalah. Tadi sempat disinggung oleh Mas Hamas, ada kata aksesibel. Nah, aksesibel itu artinya adalah tolak ukur apakah sebuah aplikasi itu dapat diakses atau tidak gitu. Dan ini memang belum ada standar ukuran. Hanya saja kami biasanya bikin ukuran sendiri nih. Misalnya ya, Facebook itu 90% aksesibel buat kami. Artinya apa? Semua fitur yang ada di sana itu mayoritas bisa kami akses. Hanya mungkin ada perintilan-perintilan aja yang nggak bisa kami gunakan gitu ya. Kalau Instagram misalnya, ya 40-60%. Oh, berarti ada banyak fitur yang sebenarnya belum bisa diakses, tapi yang esensial sudah bisa diakses. TikTok juga sama ya. Jadi sudah lumayan aksesibel, setidaknya kami sudah bisa posting sendiri. Mungkin nanti teman-teman bisa mampir ke Instagram atau TikTok saya untuk lihat langsung. Kemudian untuk aplikasi transportasi antara Gojek versus Grab ini kurang lebih 80-90% lah sudah cukup aksesibel. Perbankan beraneka ragam ya. Ada satu bank yang sama sekali tidak aksesibel. Ini memang saya nggak bisa sebut di sini gitu. Ada yang sudah mayoritas itu 90% aksesibel. Nah, jadi di sini sebenarnya adalah bahwa knowledge pertama yang perlu kita ketahui bersama adalah bahwa teknologi ini mengangkat derajat dan kualitas penyandang disabilitas. Bisa dilihat bahwa banyak rekan-rekan disabilitas, khususnya yang tunanetra ini jadi bertambah profesinya dan lapangan pekerjaannya. Untuk kesempatan mengakses informasi dan belajar pun jadi lebih luas. Ada Mas Rizal, selamat karena sudah ngerjain skripsi. Saya kangen momen-momen itu ya, ngerjain skripsi, tesis gitu. Dimana untuk rekan tunanetra, kalau zaman sekarang sudah dimudahkan. Aplikasi untuk nyeken teks di buku sudah ada, kemudian sudah dilengkapi juga dengan pembaca layarnya sekalian, bisa langsung translate. Wah, pokoknya enak banget. Nah, kemudian knowledge berikutnya yang perlu dipahami adalah bahwa teknologi ini walaupun memang sudah ada, belum semuanya aksesibel untuk rekan-rekan penyandang disabilitas, khususnya yang tunanetra. Jadi harapannya barangkali aja ada developer atau pengembang aplikasi yang nonton ini bisa menghubungi kami atau ketika membuat aplikasi itu
ngobrol dengan rekan-rekan penyandang disabilitas, duduk bareng nih kira-kira aplikasinya udah aksesibel apa belum nih. Kemudian knowledge yang ketiga adalah ini sebenarnya bentuknya himbauan ya kepada rekan-rekan penyandang disabilitas. Karena ini juga yang saya lakukan. Jadi saya banyak memposting uh, social knowledge atau social awareness tentang bagaimana kehidupan penyandang disabilitas itu. Jadi lewat TikTok, Instagram, Facebook. Kalau Facebook bentuknya teks, kalau TikTok dan Instagram itu banyaknya memang visual ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk akses informasi ini knowledge yang keempat, akses informasi untuk informasi di internet boleh saya katakan 80% sampai 90% sudah bisa diakses. YouTube aman, TikTok aman, browsing di Google juga sebagian besar. Yang penting selama bentuknya itu teks, kami masih bisa membaca. Untuk buku, akses kami adalah menggunakan audiobook atau buku bicara. Kemudian juga bisa menggunakan e-book yang sudah di-scan dan kemudian nanti dibaca oleh pembaca layar. Saya mau kasih contoh, ini adalah buku bicara, sebuah novel, film terbarunya baru ditayangin akhir tahun ya, prequel dari The Hunger Games. Ini kebetulan salah satu serial favorit saya dari Mbak Susan Collins. Jadi ini contoh buku bicara yang yang mengadopsi dari novel beliau, yaitu bukunya keduanya dari The Hunger Games. Jadi mungkin teman-teman ada gambaran nih kalau tunanetra baca novel tuh kayak gimana. Boleh Mas ya diputerin videonya. Ini adalah contohnya dari novel kedua The Hunger Games yaitu Catching Fire. Chapter 24. Where is she? What are they doing to her? Prim! I cry out. Prim! Only another agonized scream answers me. How did she get here? Why is she part of the games? Prim! Vines cut into my face and arms. Creepers grab my feet. But I am getting closer to her. Closer. Very close now. Sweat pours down my face, stinging the healing. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi tunanetra bisa baca buku sambil santuy. Ini harapannya juga mungkin ada teman-teman yang profesinya sebagai autor atau pembuat buku. Ayolah boleh bikin nih buku-bukunya dikonversi ke format audio sehingga kami yang tunanetra ini bisa mengakses. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah lapangan pekerjaan. Kira-kira apa saja yang bisa dikerjakan oleh tunanetra dengan adanya bantuan teknologi. Kalau selama ini yang kita kenal aktivitas tunanetra itu profesinya adalah tukang pijit, pedagang kerupuk, pemusik ya. Dengan adanya bantuan teknologi, alhamdulillah sudah bisa menjadi seorang penulis, bisa juga menjadi seorang programmer. Ada namanya Mas Aris ya, Mas Aris Yohanes ini programmer tunanetra pertama di Indonesia. Nanti bisa dicari juga tuh ya untuk informasinya. Kemudian bisa juga menjadi developer untuk game. Jadi game-game untuk tunanetra ini ada juga, boleh diakses di audiogames.net. Kemudian juga bisa menjadi seorang trainer, ya seperti kita lihat bersama ya. Webinar nggak ada masalah, pakai Zoom nggak ada masalah. Kemudian untuk training bisa juga pakai PowerPoint, nggak ada masalah. Di perbankan bagaimana? Alhamdulillah karena Microsoft Excel bisa diakses, jadi untuk pekerjaan admin yang ringan ini teman-teman tunanetra juga sudah bisa akses. Kemudian untuk profesi yang lain, rekan tunanetra bisa jadi editor, wartawan, karena apa? Perangkat digital sekarang itu untuk aplikasi recording sudah memungkinkan untuk kami bekerja sebagai wartawan. Bahkan untuk menempatkan layar untuk ambil gambar, foto, ini teman-teman tunanetra yang pakai iPhone nggak ada masalah. Selama foto orang, kalau foto pemandangan mungkin memang belum terlalu bisa, tapi untuk orang ini sudah ada aplikasinya memungkinkan untuk ambil gambar dengan baik. Di Android pun juga sudah ada. Untuk kesenangan bagaimana? Main game, tadi yang seperti saya bilang di audiogames.net sudah ada game-gamenya. Nonton video di YouTube juga udah bisa. Aplikasi musik yang biasa kami pakai Winamp, VLC, itu sudah bisa kami akses juga gitu ya. Jadi
luar biasa banget ya. Jadi dengan adanya teknologi ini banyak hal yang rekan-rekan disabilitas yang tunanetra ini bisa lakukan, termasuk bisa mengikuti webinar ini secara mandiri. Mungkin itu ya dari saya, Mbak Mia, Mas Hamas, dan juga teman-teman. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mas Rama. Waduh, perjalanannya benar-benar luar biasa. Aku terkagum-kagum loh, apalagi tadi dengan beberapa contoh yang dari Mas Rama tuh ya. Terutama juga itu tadi apa yang sound reader itu yang buat Reader. membaca. Itu ternyata dia bukan cuman baca doang, tapi ada intonasinya doang ya. Ada intonasinya juga ya. Jadi bukan cuman dia pergi ke belakang misalnya kayak gitu doang enggak, tapi ternyata ada intonasinya juga ya. Jadi membantu sekali rekan-rekan teman-teman disabilitas untuk bisa membayangkan juga seperti apa kira-kira ya kejadiannya gitu ya Mas Rama ya. Luar Yang biasa. novel itu suara orang asli, jadi memang direkam ada pembacanya. Oh iya iya betul 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 itu keren banget. Keren banget dan sepertinya memang akses untuk para disabilitas ini makin ke sini semakin mudah ya Mas Rama ya. Merasakan nggak sih Mas Rama kayak gitu Mas Rama? Rasain banget. Ada zaman di mana saya benci dengan handphone. Itu Karena kapan, Mas? kalau kalau ada orang ngirim zaman dulu kan SMS tuh, saya harus nyari orang dulu nanya, Oh iya. Bu, ini bacanya apa ya? Hmm. Kita putus. Ya, gitu. Rahasia ketahuan. Tapi Oke. sekarang sudah ada screen reader, aman. Oke, jadi sendiri ya. Kalau diputusin, putusin sendiri gitu ya. Patah hati, Betul. patah hati sendiri ya. Oke. Yes, Baik, kalau gitu Mas Rama, terima kasih banyak buat sharingnya sama kita. Itu luar biasa banget. Membuka, sama-sama. ya, membuka juga wawasan kita nih semuanya. Jadi tahu gitu ya apa yang harus kita lakukan gitu bagaimana cara membantu mereka gitu dan ternyata mereka juga udah banyak yang bisa sendiri keren banget nih ya. Oke baik kalau begitu ini Mas Rizal dari tadi udah raise hand mulu nih. Kita langsung buka aja deh kalau gitu ya. Kita langsung buka dulu apa namanya pertanyaan ya untuk para narasumber hari ini. Aku pengen boleh ya satu Mas Handar boleh satu ya kita buka dulu mic satu ya dari Mas Rizal Kurniawan boleh ya Mas Handar. Boleh banget, Kak. Oke kalau gitu. Mas Rizal silakan Mas Rizal untuk dibuka mic-nya bertanya langsung mau sama Mas Rama atau sama Mas Hamas. Oke. Kayaknya harus di unmute sama admin nih kayaknya nih Mas Handar. Boleh dibantu ya? Oke. Nah, ini juga Udah pertanyaannya bisa udah belum? banyak. Belum, kayaknya Mas Rizal masih di mute. Baik, baik. Terima kasih sudah dengar ya suara saya. Oke. Ya, sudah. Silakan Mas Rizal. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya untuk narasumber pertama tadi yang sempat menjelaskan mengenai apa ya, apa seluk-beluknya digital gitu ya. Saya tertarik dengan akhir-akhir ini tuh kan sering kalau saya lihat di info magang, bukan saya lihat ya, saya netra ya, jadi nggak bisa lihat ya. Maaf, saya dengar di info magang karena ada tuh di beberapa akun Instagram tuh yang memang khusus untuk memberikan informasi seputar magang gitu ya. Itu ada kayak data analis atau ya intinya dia tuh kayak research data gitu. Kira-kira nih saya nggak bertanya secara spesifik ya, tapi secara general aja. Kira-kira nih untuk teman-teman disabilitas apapun itu ya neta atau yang rungu atau apa itu apakah punya atau bisa gitu kira-kira berkarir di bidang itu sains data atau data analis gitu. Yang pertama, yang kedua untuk teman-teman sih berkreasi kayaknya nih ini saya jadi tertarik untuk semakin apa ya namanya mengedukasi terkait empat kecakapan digital ya karena saya sebenarnya Bentar ya. sering mengikuti kegiatan dari literasi digital apa dari siberkreasi ya. Dari budaya digital, keamanan digital, digital ethics dan apa yang satunya itu apa satunya Budaya, lu aku lupa makanya gitu. Nah ya itu budaya. kayaknya kira kita perlu ini nih apa saya pingin untuk ada siberkreasi untuk ya kayak gitu kayak gini nih webinar atau talk show gitu dengan organisasi saya juga. Kebetulan saya selaku humas di Pertuni Jawa Timur. Pertuni itu singkatan Persatuan Tunanetra Indonesia. Karena Hmm. eh, ya ini masyarakat disabilitas netra ini khususnya di Jawa Timur ini juga masih sangat-sangat perlu untuk mendapatkan edukasi digital seputar empat cakapan.
Oke, ya, siap. Mas Rizal, pertanyaannya udah ketangkap ya sama Mas Hamas ya. Jadi bisa nggak sih Mas Hamas untuk para penyandang disabilitas ini jadi data analis gitu? Emang sekarang banyak banget kayaknya iklan-iklan lowongan sebagai data analis ya. Terus sama bisa nggak nih berkreasi bekerja sama dengan organisasinya Mas Rizal? Silakan Mas Hamas. Ya, thank you Mas Rizal buat pertanyaannya. Untuk yang pertama, data analis itu kan tadi udah dijelasin juga ya sebetulnya sama Bang Rama ya soal fitur-fitur Excel untuk yang basic sebetulnya sudah cukup aksesibel bagi teman-teman netra. Tapi kalau data analis kan sebenarnya agak advance ya. Dia cukup advance apalagi kalau apa namanya ruang lingkup datanya itu cukup besar gitu. Jumlahnya bisa ratusan ribuan itu mungkin agak PR sih untuk teman-teman disabilitas netra. Tapi kalau untuk disabilitas yang lain saya yakin bisa lebih reachable lah, bisa lebih dipelajari gitu. Tapi kalau buat teman-teman netra, apalagi yang netranya sejak lahir ya, itu saya yakin agak agak sulit gitu. Itu cukup cukup advance lah. Itu yang pertama. Yang kedua untuk kolaborasi. Kalau saya biasa koordinasi dengan Pertuni itu dengan Bu Arya Indrawati, Ketua Umum Pertuni ya, kalau nggak salah. Itu kita welcome banget Mas Rizal gitu, termasuk di organisasi-organisasi disabilitas di daerah-daerah gitu. Biasanya saya selalu membuka diri kalau monggo teman-teman punya punya kebutuhan untuk peningkatan kapasitas digital di daerahnya masing-masing, di organisasi masing-masing, nanti tinggal disampaikan saja. Biasanya kalau kita sederhana, tinggal buat tornya, kira-kira ada berapa pesertanya, materinya soal apa, butuh narasumber yang seperti apa. Udah sederhana itu, nanti itu yang bisa kita diskusikan gitu. Apakah kita bisa membantu dalam hal narasumber, pelatihnya, dan sebagainya, gitu, ataupun penyediaan kegiatan itu yang bisa kita fasilitasi. Tergantung memang balik lagi harus berangkat dari inisiatif teman-teman disabilitas juga gitu karena disabilitas ini kan menyebar di berbagai daerah di berbagai kota dan ya jujur saja kita masih cukup sulit kalau harus untuk bisa menjangkau semua organisasi semua jenis ragam di berbagai daerah jadi kita lebih welcome kalau teman-teman jemput bola gitu dengan komunitasnya masing-masing gitu ingin belajar apa kebutuhannya apa kan teman-teman sendiri yang tahu kebutuhannya karena di setiap daerah bisa jadi kebutuhan materinya berbeda, materi workshopnya. Ada yang lebih senang belajar jadi podcaster, ada yang lebih senang copywriter, gitu. Kita lebih welcome kalau teman-teman yang menjawab kebutuhan itu. Itu sih Mas Rizal, nanti bisa komunikasi juga dengan saya. Kebetulan besok hari Sabtu juga saya ada kegiatan workshop untuk teman-teman disabilitas di Purbalingga tapi itu materinya pelatihan untuk marketing digital marketing di marketplace gitu itu salah satu contohnya itu besok pesertanya itu ada dari komunitas Tifapedia ada dari PPDI juga ada dari Gerkatin ada Pertuni juga Pertuni Jawa Tengah nah itu salah satu contohnya Mas Rizal gitu. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Mas atas Siap. jawabannya. Yuk, siap. Oke, terima kasih Mas Rizal, terima kasih Mas Hamas buat jawabannya. Nih Mas Alam Maulana, kita bacain aja Mas Alam ya. Waktu kita sebenarnya agak agak pendek nih ya. Nggak kerasa banget sih, tinggal 25 menit lagi, pengennya panjang ya. Oke, dari Mas Alam Maulana dari Pelita Padang, anak disabilitas harusnya mendapatkan pendidikan inklusif atau pendidikan berkebutuhan khusus dan pendampingan katanya. Pertanyaannya adalah satu, apakah program sudah berjalan baik di Indonesia? Apabila sudah berjalan baik, buktinya apa katanya? Kemudian rehabilitasi seperti apa yang dilakukan oleh kelompok disabilitas dan oleh kelompok disabilitas. Oke, jadi dua pertanyaannya ya. Pertanyaannya apakah program sudah berjalan baik? Apabila sudah berjalan baik, buktinya apa? Kemudian yang kedua, rehabilitasi seperti apa yang dilakukan oleh kelompok disabilitas. Mungkin ini bisa dijawab Mas Hamas, bisa dijawab juga sama Mas Rama ya. Silakan, siapa duluan nih? Boleh Bang Rama dulu. Oke, silakan Mas Saya Rama. nomor satu deh karena menarik nih. Oh iya, boleh. Silakan, silakan. Baik, terima kasih. Jadi kebetulan saya anak inklusi juga gitu. Jadi sejak saya TK itu sudah sekolah di sekolah umum kecuali untuk SD. Jadi kalau SD itu saya kebetulan di SLB, namun ketika saya mulai SMP, kemudian SMA dan sampai kuliah itu di lembaga pendidikan umum. Kalau kita bicara soal apakah sudah membaik atau belum, tentu sudah. Kalau tadi sempat lihat video profil, itu sebenarnya adalah
SMA tempat saya sekolah dulu. Jadi Oh, kalau dulu itu mungkin untuk siswa inklusi cuma ada satu atau dua. Sekarang sudah banyak sekolah yang bisa terima murid-murid yang memiliki kebutuhan khusus. Kemudian sudah ada guru yang memang disediakan untuk mendampingi. Jadi kalau mau dilihat bukti, salah satu buktinya adalah SMP dan SMA tempat di mana saya sekolah. Jadi kalau dulu itu semua serba manual, Mbak Mia dan teman-teman ya. Jadi kalau saya belajar itu kalau ada tugas ya minta bacain teman atau orang tua. Kalau ada guru yang kebetulan mau bantu ya dibantu gitu. Tapi kalau sekarang sudah diharuskan, sudah ada materi khusus buat kami yang kebetulan menjadi siswa inklusi uh, untuk tetap mengumpulkan tugas atau tetap mengerjakan uh, 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 ya tugas-tugas yang sudah diberikan gitu. Kemudian sarana untuk rekan-rekan yang kalau saya kebetulan karena saya tunanetra, saya tahunya yang tunanetra gitu ya. mm, Jadi untuk pendampingan inklusi itu sarananya sudah cukup lengkap ya, selain yang sudah umum itu adalah komputer yang dilengkapi dengan screen reader. Nah, kalau di sekolah inklusi sebenarnya yang lebih banyak itu teman-teman yang ada gangguan atau hambatan intelektual ya teman-teman. Jadi ini yang sebenarnya lebih dominan di sekolah inklusi gitu. Nah, salah satunya itu eh, di sekolah Al Husna di daerah Tangerang. Ini bahkan sudah dinobatkan sebagai salah satu sekolah inklusi di Indonesia karena mm. mereka menerima dengan baik untuk berbagai kondisi disabilitas. Sudah banyak yang bersekolah di sana, bahkan mungkin lebih banyak rekan-rekan yang penyandang disabilitasnya gitu, karena memang sangat dijamin dalam tanda kutip diurusin sama guru-gurunya gitu, jadi nggak akan terlantar. Kalau mau cari yang mempelopori untuk rekan-rekan tunanetra itu sudah ada SMP 226, ada MAN 11, ada SMA 66, sudah cukup banyak. Bahkan sudah banyak juga sekolah yang tidak berlabel sekolah inklusi ini bisa menerima penyandang disabilitas. Jadi selain dari sekolah dan juga regulasi, saya sangat menyarankan untuk rekan-rekan yang kebetulan penyandang disabilitas dan mau sekolah inklusi ini dipertajam juga skillnya gitu, baik itu penguasaan perangkat bantu, juga kemampuan untuk bersosialisasi dengan teman-teman dan juga guru yang ada di sekolah. Jadi supaya 50-50 nih gitu. Jadi sekolah bantu, dari regulasi juga oke, penyandang disabilitasnya pun juga siap gitu. Oke, jadi sekolah negeri pun sekarang udah banyak yang inklusi ya, Udah Mas mulai ya? udah mulai banyak nih. Waduh, berarti pemerintah juga udah peduli dong ya mereka ya untuk para disabilitas ini ya. Mas Betul, betul. Hamas, ada mau bantu jawab mungkin yang pertanyaan kedua atau itu masih tetap Mas Rama atau mau Mas Hamas? Iya, Bagi Bagi-bagi ya. eh, bagi ya. eh, sekaligus saya mau jawab juga sebenarnya ada pertanyaan yang mirip tapi Hmm, menarik dari Mbak Utari ya, dari di hmm, awal soal iya, regulasi. Bagaimana kita dari teman-teman disabilitas bisa menjangkau dan mengadvokasi pelayanan publik yang berkaitan dengan aksesibilitas publikasi informasi oleh iya. pemerintah maupun BUMN ya, BUMN BUMD. Jadi memang karena kebijakannya tuh baru. Di level nasional sendiri ada yang namanya Rencana Induk Penyandang Disabilitas yang diturunkan melalui Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas atau RANPD melalui Bappenas. Itu baru mulai berjalan itu 2022 di level kementerian lembaga. Kalau di level Pemprov itu tidak, baru sedikit pemerintah provinsi yang punya rencana aksi daerahnya yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 8 2016 itu gitu. Tapi sebetulnya secara amar itu sudah sangat kuat karena sudah ada undang-undang dan peraturan pemerintah. Teman-teman bisa mengawal gitu pelayanan publik terkait aksesibilitasnya atau bentuknya dari aplikasinya, websitenya, sosial medianya misalnya itu bisa melalui ombudsman. Jadi ombudsman itu salah satu ad hoc gitu, lembaga ad hoc yang dimiliki negara kita untuk mengkritisi atau memonitoring kualitas pelayanan publik gitu. Nah, itu lewat ombudsman bisa. Dan acuannya jelas kok lewat amanat tadi. Itu bisa jadi salah satu contoh. Ya, PR-nya masih panjang memang gitu untuk aksesibilitas tadi. Masih banyak pelayanan-pelayanan publik yang tidak memperhatikan itu, yang ya itu tadi yang seperti yang saya sebutkan di awal. Kita membangun wacana soal
ruang digital dan disabilitas itu salah satunya adalah untuk membangun sensitivitas, termasuk kita ke yang non disabilitas gitu. Bisa jadi nanti teman-teman jadi pelaku pelayan masyarakat di level manapun ya harus lebih sensitif terhadap teman-teman disabilitas. Di siberkreasi pun juga harus lebih sensitif. Kementerian Kominfo pun harus lebih sensitif. Sudah diperhatikan belum? Sudah menggunakan fitur alt image belum untuk Instagramnya, akun Instagramnya, websitenya sudah bisa mengeluarkan audio interpreter belum? Bisa mengeluarkan suara nggak ketika diklik menu-menunya? Nah, hal-hal sederhana itu yang perlu diprogreskan di masing-masing instansi. Tadi lanjut lagi pertanyaan yang utama terkait kegiatan ya. Jadi kegiatan pada prinsipnya kita welcome pada seluruh kelompok masyarakat gitu. Kalau memang ada kegiatan-kegiatan yang spesifik lahir dari kelompok tertentu, misalnya kelompok disabilitas, itu malah kita sebenarnya jauh lebih bisa lebih welcome gitu. Cuma memang yang jadi catatan kita juga melihat level kegiatannya gitu. Jadi kalau bikin kegiatan jangan nanggung, pesertanya jangan 5 orang, 10 orang gitu, yang agak banyak lah gitu. Jadi jangkauannya juga bisa lebih luas. Jadi kalaupun nanti kita terjunkan misalnya narasumber yang expert banget nih, ketika datang dia juga bisa bisa apa namanya energi yang dikeluarkan bisa sebanding dengan seberapa jangkauan peserta yang bisa apa namanya dibantu untuk ditingkatkan kapasitasnya gitu. Kalau bisa 100 200 peserta teman-teman disabilitas misalnya di Jawa Timur ya monggo. Itu kita pasti akan menyambut baik sih. Oke, baik. Terima kasih Mas Amas buat jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini dari Iin Inayah dari UIN Syekh katanya di Bukit Tinggi. Waduh, jauh ya. Pesertanya ini kayaknya banyak yang tadi ada Pelita Padang, sekarang Bukit Tinggi. Ini kayaknya orang ini dulu Sumbar semua ya. Bagaimana Kak Hamas mengatasi tantangan dalam mengakses dan berkontribusi di ruang digital? Adakah tips khusus buat yang bisa dibagikan kepada generasi Z ya, agar lebih inklusif dalam berkomunikasi di dunia digital? Oke, silakan Mas Hamas. Mungkin Mas Rama juga bisa memberikan tipsnya juga ya. Tips apa, sorry? Oke. Mengatasi tantangan dalam mengakses dan berkontribusi di ruang digital. Ada tips khusus nggak katanya buat Gen Z nih, buat para Gen Z? Mungkin Mas Rama ini bisa kan pasti berangkat awalnya Mas Rama tiba-tiba aja masuk di ruang digital tuh bisa bercerita tuh Bang Rama Iya, tuh. Ya, boleh ya. nih Mas Rama Mm. nih. Gimana nih? Ini berarti kaitannya dengan penyandang disabilitas ya, karena Ya, kami bagian dari Gen Z juga nih. betul, betul. Sama-sama kita Gen Z. Tantangannya sebenarnya gini ya. Jadi yang pertama itu akses. Mm-mm. Ya akses tadi yang seperti saya bilang karena tidak bisa melihat atau tidak bisa mendengar, jadi sarana untuk menangkap informasinya itu tidak ada gitu. Jadi Mm. diperlukan lebih banyak lagi pengembangan alat bantu, baik itu perangkat keras maupun perangkat lunak. Kalau perangkat keras mungkin untuk rekan-rekan tunarungu nanti bisa dibuatkan headphone yang bisa mengkonversi, mungkin yang tidak masih ada kemampuan mendengar yang untuk mengkonversi teks, atau kacamata nih, biasanya kacamata ya karena banyak menggunakan penglihatan, jadi teman-teman tunarungu bisa menggunakan kacamata yang sudah terintegrasi misalnya dengan aplikasi Zoom, Google Meet dan lain sebagainya gitu. Untuk teman-teman tunanetra, ya harapannya untuk penyedia platform baik itu lokal maupun global ini lebih berbenah lagi. Jadi contoh seperti Facebook, Instagram, mereka kan terus berbenah nih gitu untuk Mm. tingkat aksesibilitas ditingkatkan terus. Nah, mungkin ada teman-teman yang dari ranah lokal yang mungkin mengelola Shopee, Tokopedia, barangkali ini teman-teman tunanetra bisa diajak duduk bareng nih gitu loh, ditanya gitu. Ada kesulitan nggak nih waktu belanja gitu ya? Bisa bisa diakses nggak nih barang-barangnya gitu? Karena memang ini tantangan yang mau nggak mau, ya harus mau gitu. Maksudnya mau Iya. itu adalah ya harus harus dihadapi gitu karena memang tidak bisa kemudian mendapatkan akses langsung. Kemudian dari masyarakat itu sendiri gitu. Jadi tantangannya cara pandang sebenarnya gitu loh. Ngapain tunanetra pegang-pegang handphone gitu. Itu misalnya kayak gitu ya atau ada yang bilang oh paling dibantuin sama istrinya gitu. Jadi undervalue yang seperti ini kadang yang bikin teman-teman itu malas untuk bicara atau untuk bergabung di ruang digital gitu ya. Karena apa? Orang nggak percaya gitu.
nggak percaya kalau satu pengalaman yang menarik. Saya tuh sering kalau belanja di marketplace itu ngakunya tunanetra itu kalau dulu ngakunya itu belakangan. Contoh Hmm. misalnya saya mau transaksi sesuatu yang mana harus COD. Jadi kami ketemuan di satu tempat, terus saya Hmm. bilang kalau saya tunanetra, dia bilang, "Kamu bercanda ya? Orangnya pergi, sayanya udah keluar uang ongkos, barangnya nggak dapat kan kasihan gitu." Nah, Jadi jadi kadang agak galau nih mau ngaku tunanetra atau enggak nih gitu ya. Atau misalnya mau naik Grab gitu atau naik Gojek misalnya. Kalau kita ngomong tunanetra di awal kadang langsung di cancel gitu loh karena kondisinya adalah kita dianggap bercanda gitu. Walaupun ada satu hal yang menarik ini sebenarnya mungkin pernah familiar dengan SMS hoax yang bunyinya saya di perkaos 13 orang. Tolong lanjutkan SMS ini ke 13 orang berikutnya. Jika tidak, kamu akan dalam tanda kutip melihat gadis bermuka rata datang menghampirimu. Ya saya balas, mohon maaf Mbak, saya nggak bisa lihat, jadi kalau mau datang, datang aja. Dia balas, Mas, jangan bercanda ya. Saya balas lagi, saya ngotot dong. Enteng bercanda, sini serius. Itu satu kejadian, jadi lucu-lucu sedap sih sebenarnya gitu ya. Jadi tantangannya sebenarnya penyandang disabilitas ini selain tingkat eh, aksesibilitas dari aplikasi dan perangkatnya juga dari mindset masyarakat ini sendiri ya. juga harapannya lebih ke kami tuh lebih positif gitu ya. Jadi tidak tidak lagi memandang bahwa tunanetra bisa pakai komputer atau pakai gawai itu sebagai hoax atau sesuatu yang tidak mungkin bisa kami lakukan gitu. Barangkali Hmm. seperti itu ya, Mbak. Iya betul setuju. Jadi masih banyak yang belum tahu kalau misalnya akses untuk disabilitas tuh sekarang tuh udah semakin banyak gitu. Jadi mereka Yes, juga ya. bisa dengan sendirinya mandiri gitu melakukan apapun gitu ya Mas Rama ya. Dan itu Betul, betul. masyarakat banyak yang belum terliterasi. Jadi mereka masih menganggap nggak mungkin nih dia bisa gini, nggak mungkin bisa begitu. Padahal yang bisa dilakukan tuh udah banyak banget gitu ya. Oke, Mas Rama terima kasih. Mas Rama mau menambahkan atau tidak? Ya, sedikit aja sih. Sebetulnya ini yang paling sering dihadapi ya, bukan hanya buat teman-teman disabilitas, tapi juga masyarakat umum. Ketika mau terjun langsung mempraktekkan ruang digital untuk hal-hal yang produktif gitu, entah jadi live streamer, entah jadi content creator, entah jualan dan sebagainya. Dua hal ini yang pertama adalah eh apa namanya willing to effortnya gitu, willing to effortnya seringkali tidak besar gitu. Jadi kalau orang yang willing to effort atau kemauan berusahanya besar, pasti akan tekadnya juga bulat gitu, tekadnya kuat Hmm. gitu. Salah satunya misalnya dia mau jual marketplace gitu. Kalau orang effortnya besar pasti dia akan nyari tahu sendiri, nge-googling, buka Hmm. YouTube, udah banyak tutorial dan sebagainya gitu. Jadi nggak perlu nunggu harus bikin pelatihan dulu dan sebagainya sebetulnya karena semua sekarang bisa dipelajari di internet apapun itu gitu. Saya bukan anak IT gitu. S1 saya sosial, S2 saya sosial, tapi saya beberapa kali bisa bikin website dengan model, bahkan dengan model model non CMS ya, Blogspot dulu zamannya gitu kita coding sederhana dan sebagainya. Itu karena memang sebetulnya bisa dipelajari di ruang internet, semua bisa kita tanya gitu. Bahkan HP rusak gitu, tiba-tiba nggak bisa ini, laptop kita googling aja pertanyaannya pasti muncul. Jadi willing to effortnya, jadi curiosity-nya, rasa ingin tahu kita harus besar juga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah power of konsistensi gitu, kekuatan kita untuk konsisten. Ini yang sulit gitu. Teman-teman buka toko mau berharap langsung ada yang beli saat itu juga, ada langsung banyak ya sulit gitu. Ada harus konsisten gitu. Orang harus mengenal dulu gitu identitas kita, profil kita. Termasuk jadi konten kreator gitu. Banyak kok konten kreator yang baru tumbuh 5 tahun. Jadi yang dulu nonton mungkin 10, 20 orang, 100 orang, baru 5 tahun baru mulai ribuan atau jutaan. Banyak kok cerita-cerita itu dialami oleh konten-konten kreator gitu. Ya itu intinya adalah soal dua itu gitu. Iya. Curiosity-nya, effort-nya diperbesar dan yang kedua juga konsistensi diperkuat. Itu aja sih, Oke, Kak Nia. terima kasih Mas Hamas buat jawabannya.
Ini ada juga dari Mbak Utari katanya, terima kasih banyak Mas Hama. Saya kebetulan lagi studi belajar supaya aplikasi di Indonesia bisa semakin aksesibel katanya. Terbantu sekali dengan jawabannya. Sama-sama Mbak Utari loh. Kok aku yang bilang sama-sama ya. Mewakili Mas Hamas aku ya. Oke, sekarang kita menuju ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Kosmas Gunharjo Leksono dari Solo Raya. Oke, bagaimana ceritanya Kak Rama yang tunanetra awalnya tertarik menjadi penulis, motivator, dan sebagainya bagi rekan disabilitas ini untuk rekan disabilitas lainnya katanya mungkin buat ini ya supaya Ya, ya. penyemangat mungkin buat rekan disabilitas lainnya. Kak Rama telah membuktikan bahwa disabilitas bukanlah halangan. Mohon diceritakan katanya. Oke, boleh. Oke, terima Boleh kasih. ya? Boleh, boleh, boleh banget. Jadi Ya, Kak. awalnya tuh saya kan SMP itu sekolah umum. Nah, Hmm. waktu itu lagi populer namanya diary, jadi buku harian. Anak-anak Ya. nulis diary, saya yang tunanetra nulis diary juga, cuma waktu itu masih dalam bentuk huruf braille. Cuman kalau ke kantor Bapak itu suka saya simpen ke dalam disket. Jadi ngetik nanti dibaca sama Bapak, oh udah oke. Simpen ke disket. Nah, tahun-tahun 2000-an saya kuliah itu mulai kenal blog, website. Waktu itu saya punya namanya ramaditya.com. Cuma sekarang saya pindahin ke Tumblr. Soalnya udah nggak udah nggak telaten. Nah dulu punya rubrik namanya diary online. Jadi kalau orang tuh diary disembunyiin, kalau saya malah ditunjukin. Jadi situ saya tulis semua buku harian itu saya copy paste eh, ke internet gitu ya. Jadi ceritanya tuh bukan oh bagaimana tunanetra tuh termehek-mehek, kemudian Hmm. persamaan hak dan lain sebagainya. Enggak, saya tuh ngomongin gue naksir kembang kampus nih. Tadi senggolan rambutnya panjang gitu misalnya, atau game apa nih yang waktu itu kebetulan populer Ragnarok Online, jadi ngomonginnya Ragnarok Online gitu. Terus wah ada film ya kayak tadi saya bilang The Hunger Games gitu, wah keren banget sih Katniss gitu misalnya. Orang tuh curious karena oh kok tunanetra ngomonginnya ngomongin hal-hal yang biasa, justru malah itu jadi sesuatu yang biasa gitu. Nah kemudian eh, ketika saya mulai menyadari bahwa memang saya punya sedikit pengetahuan atau kemampuan di public speaking. Kemudian bapak saya menyarankan gitu loh, karena waktu itu cita-cita memang mau jadi guru gitu kan ya. Hmm. Jadi trainer aja gitu. Karena apa? Ketika jadi trainer, kebetulan diuntungkan dengan kondisinya sebagai tunanetra ini tidak dalam tanda kutip bicara tentang orang lain, tapi bicara tentang tantangan yang dihadapi sendiri. Jadi kalau saya ngomongin masalah tunanetra ya memang benar, emang emang relate dengan kehidupan saya sehari-hari. Dan mungkin kalau tadi ngelihat pakai kostum bawa lightsaber gitu tujuannya apa sih sebenarnya, karena udah lama banget rekan penyandang disabilitas itu dipandang sebelah mata, maksudnya dipandangnya itu yang memelas, kemudian dia orang tuh menitikan air mata. Kapan sih dulu penyandang disabilitas tuh dilihatnya wih keren kece gitu ya. Bahkan Putri Aryani yang tampil di Amerika itu, saya tuh kepengennya orang tuh applause, tepuk tangan gitu, nggak ada lagi air mata yang ya Allah terharu gitu. Ya, emang terharu sih, cuma come on just see her skills gitu loh, karena Ya. memang dia punya skill yang itu harus ditepukin tangan gitu loh, memang itu Iya, sesuatu yang betul. nah berangkat dari situ jadi lewat tulisan, lewat training, saya merasa bahwa suara tunanetra ini lebih didengar. Dan saya setuju banget kalau seperti di Tular Nalar ini menggandeng kami gitu loh. Jadi kami jadi punya corong untuk bisa dalam tanda kutip mewarnai dunia gitu kurang lebih ya Mbak Mia. Betul. Aduh, keren banget. Keren. Bang Rama kayak dulu pemenang pertama ya Internet Sehat Blog Award ya Iya 2009 betul, ya. Nah, betul dapat tahun salam dari Om 2009 Doni tuh. BU. Nah itu bos saya di detik.com dulu. Nah, ya itu Kirim keren keren salam Bang sama Rama. Mas Mas Aceh Ventura juga dulu tuh. Ih, jadi Siap, siap. Juga tuh gitu. makin kenalan-kenalan nih makin ini ya bertumbuhan nih Mas Rama nih. Pada semuanya jadi pada Dengkotnya pada keluar. pada keluar nih. Oke. Ya, Aduh, waktu kita nih sempit banget sih. Padahal sebenarnya masih pengen ngobrol-ngobrol nih sama Mas Rama, sama Mas Hamas. Mas, ini deh, sebelum kita menyudahi ini karena tanya jawab, Mas Hari, mohon maaf dia Mas Hari sudah raise hand ya dari tadi, tapi waktu kita sudah sangat terbatas sekali. Sekarang kita akan menuju ke apa kata-kata, sepatah dua patah kata mungkin untuk para peserta di sini. Terserah mau mau menyemangati, mau memberikan apa wejangan, silahkan Mas Rama dan Mas Hamas. Mas Hamas dulu kali ya. Ya, yang intinya dituakan adalah dulu deh duluan.
yang Intinya dituakan. ruang digital itu sama seperti ruang nyata ya, tantangannya, peluangnya juga sama besarnya. Itu cuman teman-teman disabilitas sebetulnya di ruang digital tuh apa namanya penerimaannya bisa lebih besar daripada ruang nyata. Kenapa seperti itu? Karena di ruang digital itu teman-teman bisa jadi siapa aja gitu. Bisa menjadi siapa saja, bisa menjadi apa aja, tergantung teman-temannya willing to effortnya seberapa kuat dan power of konsistennya seberapa besar. Itu yang perlu dijaga sebetulnya kalau pengen tumbuh di ruang digital. Saya yakin juga tadi betul kata Mas Rama, kita belajar lebih positif mental attitude. Jadi mental yang kita bangun adalah mental yang positif, mental tumbuh gitu. Kalau ada hal yang sulit kita langsung searching, harus googling, bisa nanya orang dan sebagainya. Jadi itu yang membuat kita tumbuh lebih bagus di ruang digital. Saya kira itu. Oke, silakan Mas Rama. Saya mungkin nambahin aja yang tadi dari Mas Hamas adalah bahwa lain dulu lain sekarang. Adanya kemajuan teknologi ini ternyata banyak mengangkat harkat dan derajat, termasuk juga kami penyandang disabilitas. Maka yang bisa saya himbau adalah yang pertama untuk penyandang disabilitas, now you have chance. Teman-teman punya kesempatan sekarang. Pakailah itu platform digital, kemudian sosial media untuk bercerita dan mengedukasi kondisi kita. Jadi biar dunia lebih tahu seperti apa tunanetra, seperti apa rekan tuli, seperti apa penyandang tunadaksa. Kemudian untuk masyarakat secara umum, karena lewat digital tidak ada lagi yang membedakan. Jadi tidak dilihat, oh dia ini buta, dia ini tidak punya kaki, dia tidak bisa mendengar. Karena teks ya teks, video ya video gitu. Jadi interaksinya sudah sangat inklusif sekali. Jadi harapannya adalah kami bisa digandeng di sini. Kalau ada informasi atau cerita positif tentang penyandang disabilitas yang kebetulan ngonten atau mungkin chatting, ini bisa diteruskan supaya lebih banyak lagi orang tahu. Kemudian saya juga menghimbau kalau ada developer, baik itu aplikasi maupun platform digital, lebih sering kontak teman-teman penyandang disabilitas untuk duduk bareng. Nggak ada ruginya kok untuk menciptakan sebuah platform atau aplikasi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Yang terakhir tentu saja untuk pemerintah, hey guys, you see us here? Come on. Itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rama, terima kasih Mas Hamas. Luar biasa sekali materinya hari ini. Ini kayaknya materi ini harus ada sesi kedua, ketiga, keempat ya, part 1, 2, 3, 4 gitu ya. Teh Santi mungkin bisa di ini ya, dikabulkan. Atau Mas Doni misalnya, Mas Hamas juga ya. Boleh mungkin ya Saya nanti. yang paling paling duluan ngacung. Oh gitu ya. Oke. Yes. Jangan lupa nanti kita ketemuan di Botani Mas ya. Oke. Oke, siap. Oke, kalau begitu baik. Terima kasih banyak buat Mas Ramaditya dan juga Mas Hamas yang sudah hadir di sini. Nah, saya mau ngasih tahu dulu nih, materinya keren banget ya. Nah, tapi untuk para peserta jangan lupa nih, sekarang adminnya dan juga operator akan mengirimkan link presensi dan kehadiran. Harus diisi untuk mendapatkan e-sertifikat ya, harus diisi ya. Silakan dibagikan linknya, tapi sambil mengisi gimana kalau kita berfoto bersama terlebih dahulu. Dan sesudah itu saya akan mengumumkan siapakah yang berhak mendapatkan e-wallet atau e-money senilai Rp50.000 untuk 4 orang pemenang. Yuk, sekarang kita buka kameranya yuk, kita berfoto bersama yuk. Ayo silahkan dibuka. Ada Mas Saipul Mutadin tuh, ada Mas Foto Nugi pakai ini ya. Negara. Boleh dong, pakai apa juga boleh. Oke, silahkan. Yang lain ditunggu, dibuka kameranya. Silahkan sebentar nih. Ada Mas Soleh Pambudi, kemudian Mbak Rini. Tadi siapa yang bertanya-tanya ya? Kok nggak bisa buka kamera ya? Oh, gimana Mas Alam ya? Kenapa ya? Harusnya bisa tuh dibuka kameranya. Tapi nggak apa-apa Mas Alam. Kalau misalnya emang nggak bisa buka kamera, kita akan berfoto 2 kali ya. Mas Handar, kita berfoto 2 kali. Oke, 1 kali. Satu, apa 21? Banyak sekali ya. Jangan dong ya, kelamaan. Kita nanti nggak buka-buka gitu ya. Udah waktunya buka, nggak buka. Mbak Uun,
Apa kabar? Hehe, Pak Siswan Nur Arifin, Bu Asyah Alia. Kayaknya pada semangat semua mengikuti ya. Yuk kita berfoto bersama. Gimana? Oh, yang satu pakai itu, pakai pedang. Aku pakai apa ya? Aku begini, biar manis. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Oke, udah. Ih, nggak kerasa ya. Oke, Mas Krisna, apa kabar? Oke, tidak apa-apa ya, nggak bisa buka kamera, nggak apa-apa. Nah, ini dia, silakan. Langsung di-scan aja daftar hadirnya ya. Nanti jadi begitu sudah di-scan, silakan di-scan. Nanti diisi beberapa isian, nanti akan ada e-sertifikat yang keluar, dikirim langsung melalui email. Gitu ya, kira-kira ya. Oke, silakan. Kita kasih waktu sekitar 10 detik deh ya. Aku hitung ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai. Apakah sudah semuanya scan untuk mendapatkan e-sertifikat? Oke, kalau sudah, baik. Kalau begitu saya akan mengumumkan pemenang. Oh, nggak apa-apa deh. Ini tetap di ini aja karena saya umumin pemenangnya dari sini. Atau mau ditampilkan juga nama-nama pemenangnya, Mas Handar? Coba. Kalau misalnya enggak, saya bacakan dulu saja ya. Pemenang-pemenang e-wallet senilai 50.000 tadi. Kita sudah teropong ya. Siapa sih yang kira-kira oke untuk mendapatkan 50.000? Yang pertama adalah Rizal Kurniawan Hidayat. Yeay, selamat ya Mas Rizal. Sudah mendapatkan e-wallet senilai 50.000. Kemudian Mas Alem Maulana yang tadi nggak bisa buka kamera. Nggak apa-apa, tetap dapat ya. Kemudian Mbak Utari yang dari tadi juga di chat, kolom chat aktif, bertanya langsung aktif gitu ya. Terima kasih Mbak Utari, dapat e-wallet senilai 50.000. Dan yang terakhir adalah Mbak Iin Inayah dari UIN Syekh Jamil Bukit Tinggi. Selamat untuk para pemenang. Yeay. Nanti hadiahnya boleh nanti akan dihubungi sama Mas Handar ya untuk proses pengiriman dan lain sebagainya. Untuk presensi password diisi bagaimana ya? Boleh ditanya, nanti Mas Handar juga akan menjawab ya. Oke, baik kalau begitu. Ini sudah semua kan ya? Kita sudah diskusi sudah, tanya jawab sudah, dan lain sebagainya. Jadi terima kasih banyak buat yang sudah hadir di Pesantren Inklusi Digital yang merupakan kerjasama Siberkreasi dan Tular Nalar Mavindo. Dan kita akan bertemu lagi di lain kesempatan ya, karena kita masih ada beberapa pesantren lagi ya yang bisa diikuti juga. Kalau misalnya mau tahu bagaimana info untuk mengikutinya, boleh ikuti aja Instagramnya Tular Nalar Mavindo atau juga ke Siberkreasi. Nanti bertanya bagaimana caranya ya, nanti ada linknya. Oke, ya baiklah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan dan juga jawaban-jawabannya sudah. Terima kasih banyak buat Mas Rama yang sudah hadir di sini. Terima kasih Mas Hamas juga, semuanya Thank sudah you, memberikan Kamia. pencerahan untuk Thank kita you semuanya. guys. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih juga untuk para peserta hari ini yang sudah juga hadir di sini dengan antusiasnya mengikuti acara Pesantren Inklusi Digital. Semoga paparan dan diskusi tadi dapat memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjelang buka puasa yang beribadah saum. Sampai ketemu. Dah. Bye-bye semuanya, Kamia. Terima Thank kasih you. Mas Hamas, terima kasih Mas Yuk, Rama, Mbak Mia, terima Rama, kasih Teh teman-teman Santi. semua. Mbak Santi, thank you so much. Sama-sama Terima ya. kasih. Tadi saya akan mengakomodasi permintaan dari teman-teman di ruang ini ya, bahkan bakal ada sesi selanjutnya, jadi siap-siap ditarik lagi. Terima Yeay. kasih. Izin pamit ya. Silakan Mas Rama. Selamat berbuka puasa ya, salam buat keluarga dan bidadari dan jagoannya ya Mas. Terima kasih Ini semua. mau ceramah di masjid, jadi langsung berangkat. Masih titip The force tajil. is strong within you, Mas. Hebat. Wow, Wow. yeah. Senang banget di sini ketemu Mbak Teh Joy. Santi, I'm using your laptop now currently.